Bongkar kasus Pertamax oplosan, Kejagung minta rakyat jangan tinggalkan Pertamina. Masyarakat kita itu sederhana sebetulnya. Kalau kalian berlaku adil, berlaku profesional, tidak curang, tidak korupsi, ya masyarakat juga akan bertahan menggunakan produk Pertamina. Tapi kemarahan masyarakat itu sudah menumpuk, Pak. Ya, udah mah kita bayar pajak, pajaknya juga dikorupsi. Beli bensin dioplos. Beli apa lagi? Beli emas dipalsu. Apalagi sekarang yang lagi ramai, beli minyak kita yang tulisannya 1 liter, ketika dituang ternyata cuma 750 ml. Artinya masyarakat kita tuh udah muak dengan kelakuan para pimpinan, para pejabat, para penguasa yang kita sebut oknum mungkin ya, tapi kok oknumnya berjamaah gitu. Jadi perbaiki dulu kalian, perbaiki dulu kualitas kalian sebelum menyuruh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen menyoroti Kejaksaan Agung yang melempem menghadapi kasus Pertamina. Malah secara terang-terangan ya, Jaksa Agung memuji Pertamina dengan mengatakan bahwa Pertamina kebanggaan Indonesia. Jadi Pertamina menjadi kebanggaan kita semua, bahwa untuk masyarakat jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina, karena kita juga koordinasi ke Pertamina dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan menguji produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar. Kepada masyarakat kami himbau jangan tinggalkan Pertamina. Nah, netizen menduga ya, setelah pertemuan Erick Thohir kemarin dengan Jaksa Agung, narasi Kejaksaan Agung malah berbeda. Tapi karena Pertamina takut kehilangan pelanggannya, yaitu masyarakat Indonesia yang banyak beralih ke Shell, dan pada akhirnya pun Jaksa Agung malah membela Pertamina. Dan ini menjadi tanda tanya besar oleh netizen maupun masyarakat Indonesia. Jangan sampai kasus pengoplosan Pertamax ini hanya berakhir di 9 orang saja. Kita lihat ya, banyak sekali diulas oleh netizen di sosial media, seperti Menteri BUMN dan keluarga Boy Thohir ya, diduga terlibat dalam kasus pengoplosan Pertamax ini. Tetapi kita lihat Jaksa Agung malah melempem menghadapi kasus ini. Bahkan IPW menduga, yaitu penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, mengubah arah kebenaran perkara korupsi Pertamina ini. Jadi kalau kita lihat yang dulu garang, sekarang malah melempem ya. Jangan-jangan memang setelah bertemu dengan Erick Thohir ya, jadi ada deal-dealan sehingga kasus Pertamina ini pun kelihatan banget Jaksa Agung membela yaitu Pertamina, Pak. Teman-teman, apakah kalian ikuti? Ya, ini adalah update terbaru dari kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara 193,7 triliun untuk 1 tahun. Ya, dan pemberitaan terbarunya apa nih? Lihat tanggal 5 Maret 2025, ada pernyataan resmi bahwa Kejagung membantah Erick Thohir dan Boy Thohir terlibat kasus Pertamina. Tanggal 5 Maret. Tapi coba kita lihat tanggal 1 Maret ada berita apa sih dari Kejagung? Coba kita lihat ya. Nah, ini tanggal 1 Maret 2025. Jadi ada pemberitaan bahwa Erick Thohir ungkap bertemu Jaksa Agung bahas kasus Pertamina. Apakah ini semacam conclusion atau kesimpulan dari berita di tanggal 5 Maret? Di mana tanggal 1 Maretnya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Saran saya sih harusnya Kejagung ketika memberikan keterangan sudah melewati fase di mana Erick dan Boy Thohir diperiksa. Harusnya seperti itu. Kejaksaan Agung bilang kalau Erick Thohir itu tidak memiliki kaitan dengan kasus korupsi Pertamina kemarin. Masih terlalu kebagian sih. Masih terlalu kebagian rasanya kalau statement yang seperti itu dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Sangat-sangat tidak fair sih. Sangat-sangat tidak fair. Apalagi kasus Pertamina kemarin itu kan terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah, pada tahun itu, Erick Thohir itu kan menjabat sebagai Menteri BUMN. Yang artinya apa? Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh Pertamina pada saat itu masih tanggung jawab dari Menteri Erick Thohir. Gini aja lah. Kalau toh pun nanti para penyidik tidak mampu menemukan bukti kalau Erick Thohir itu tidak menerima uang dari kasus mega korupsi itu,
korupsi itu kan bukan melulu mengenai tentang seseorang yang memperkaya diri atau seseorang yang mendapatkan uang dari hasil korupsi. Ada tuh pasal 2 ataupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang bisa digunakan. Pasal 2 ayat 1 itu mengenai tentang perbuatan melawan hukum yang dapat menguntungkan orang lain untuk melakukan korupsi. Ataupun pasal 3 bisa juga yang berbicara mengenai tentang penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan. Nah, bisa tuh, karena kan pada saat itu segala kebijakan itu kan mestinya yang bertanggung jawab adalah Menteri Erick Thohir gitu. Bisa jadi karena ada kebijakan yang lalai, kasus mega korupsi itu bisa terjadi gitu. Terlihat sih sekarang ini rasanya kalau tendensi kekuasaan itu mempengaruhi jalannya proses peradilan pada kasus mega korupsi ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Salam Ramadan Mubarak. Semoga Pak Presiden dan Jaksa semuanya KPK mau bertindak amanah, bisa mengusut sampai akar-akarnya. Jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang dilindungin. Ingatlah, Allah memperhatikanmu 24 jam. Segala gerak-gerikmu semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengikutimu kemanapun kamu melangkah. Dan apapun, sekecil apapun tindakan kamu, malaikat Raqib dan Atid akan mencatatnya. Baik-baiklah dalam bertugas. Jangan kau rusak negara ini dengan ulah-ulah kalian, dengan kecurangan kalian. Ingat, balasan Allah sangat pedih. Baik-baiklah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rela mati demi bangsa, demi rakyat Indonesia. Itu bukan kata saya, guys ya. Itu kata Bapak Po. Ini dia. Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Gak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, daplek gitu. Monyet-monyet, maling-maling. Sikat Pak, jangan kasih ampun. Jangan cuma nomor-nomor doang. Ya. Ucapannya udah tegas. Cuma tindakannya aja lagi Pak. Ya. Jangan nomor-nomor. Kan udah jadi presiden. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak ada fakta dan data keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan juga kakaknya Boy Thohir terkait skandal mega korupsi Pertamina Patraniaga. Kok bisa pernyataan itu keluar setelah adanya pertemuan beberapa waktu lalu di penghujung malam, tepatnya jam 11 malam, antara Erick Thohir dengan Jaksa Agung. Mungkinkah sudah ada deal-dealan di antara mereka? Ya gue sih mana tahu, tapi kok gue melihat ini sesuatu yang janggal ya, karena di tengah ramainya isu keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir, dan juga Riza Khalid, tiba-tiba ada pertemuan di penghujung malam antara Erick Thohir dan Jaksa Agung. Dan setelah pertemuan itu, Jaksa Agung lalu mengatakan tidak ada keterlibatan mereka. Aneh gak sih? Ya buat gue sih aneh ya kayak modus lama mulai dimainkan lagi. Ya atau jangan-jangan ya seperti itulah.
Terus kalau seandainya gitu ya, memang tidak ada keterlibatan mereka, gue kok jadi mulai bernarasi berpikir liar nih. Apa jangan-jangan kasus korupsi Pertamina ini hanya sebagai pengalihan isu aja terhadap pagar laut, PIK 2, OCCRP, dan beberapa kasus yang saat ini terjadi. Ya bisa aja nih di tengah tiba-tiba gitu ya Kejaksaan Agung langsung menetapkan 7 tersangka, terus nanti tiba-tiba gitu ya Kejaksaan Agung kebakaran, berkas-berkasnya hilang, atau kasusnya menguap gitu aja. Ya ini sih cuman asumsi liar gua aja. Atau bisa juga mungkin nih, jangan-jangan memang sengaja dibikin ini untuk mencari-cari kesalahannya Pak Ahok. Kan saat ini udah jadi rahasia umum lah, semua kader-kader PDI Perjuangan tuh lagi dicari kesalahan-kesalahannya. Bahkan masalah Paulus Thanos pun udah mulai diisukan, keterlibatannya Mbak Puan, keterlibatannya Pak Ganjar, keterlibatannya Mas Pramono Anung. Iya kan? Mungkinkah itu? Silahkan rakyat Indonesia berpikir cerdas. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di negeri Konoha ini? Pak Jokowi tak curiga ada korupsi di Pertamina. Kalau ada, sudah digebuk sejak dulu. Pak Jokowi ini mimpin Indonesia jadi presiden berapa bulan ya, netizen? Berapa bulan? Berapa tahun? Oh, 10 tahun ya, 2 periode. Masa kasus seperti ini Pak Jokowi dari dulu nggak tahu? Pak Jokowi ini nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Atau memang dapat? Aduh Pak Jokowi kok bisa Bapak ini nggak tahu? Gimana anak buahnya nggak ada yang laporan? Katanya punya BIN, masa nggak tahu ada informasi-informasi aneh-aneh seperti itu? Ya udahlah, nggak mau komentar banyak-banyak, takut ada tukang bakso, biar netizen aja yang komen. Pertamina mana berani ngoplos sampai 1.000 triliun tanpa seizin presiden? Orang yang sudah biasa berbohong, kalau tidak berbohong malah nggak normal. Serem. Bapak aja penyokong utama nepotisme, masa nggak berani gabuki? Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, nggak ketemu. Prabowo 4 bulan aja langsung heboh. Heboh. Gedabrus. Ingat rumus kebalikannya. Sen kanan, belok kiri. Wow, kabarnya para tersangka bilang ada yang nyuruh. Kira-kira siapa yang nyuruh ya? Ya Allah, puasa saya mau diam saja. Sebenarnya saya mau diam karena saya puasa. Tapi kalau nggak di kontenin, nggak disuarakan, nggak ada masyarakat yang tahu kalau Pak Jokowi ternyata nggak tahu dari dulu kalau ada korupsi di Pertamina. Ya Allah. Ya Allah, Mbak Jokowi sekelas presiden nggak tahu, apalagi menterinya, apalagi di bawahnya nggak ada yang tahu. Ya Allah, gimana negeriku ini? Sahabat netizen, mulut netizen, coba komen apa komentar kalian tentang berita ini. Serem, hati-hati dulu, takut ada pas pampres. Akhirnya kita ketahuan kemana benang merah kenapa Erick Thohir tidak mau mengundurkan diri dari Menteri BUMN, guys. Nih, setelah banyak korupsi terjadi di Pertamina dan beberapa badan usaha milik negara lain-lainnya seperti Asabri, Jiwasraya dan lain-lainnya lah, pokoknya di bawah Menteri Erick Thohir. Nah, inilah dia benang merahnya, guys. Nih, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Kalian tahu siapa Boy Thohir? Ini adalah kakaknya Erick Thohir, guys. Udah mulai kelihatan kan benang merahnya? Baiklah, di sini aku akan membacakan beritanya, guys, buat kalian. Skandal migas terungkap, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga pada periode 2018 hingga 2023 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun per tahun. Ingat, per tahun. Pemilik PT Alam Resources Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir diduga ikut terseret dalam kasus ini dengan mengatur 6 pejabat Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya. Siapakah mereka? Nah, inilah dia orang-orangnya, guys. R. Hari Zunardi alias Al pernah menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk. Diduga mengatur pejabat yang menangani masalah impor minyak.
Lalu Febri Prasetyadi Suparta alias MR James memiliki holding besar yang mengatur banyak pejabat di sektor hulu blok migas. Tanggung jawabnya merambah penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan migas milik negara. Gimana sih detail skandalnya ini? Pejabat tersangka Ripa Siaan, Maya Kusmaya, Edward Corner, Sani Dinar, Saifuddin, Yoki Firnandin, dan Agus Purwono, modus operandinya pembelian RON 90 dibayar seolah-olah RON 92, lalu dilakukan blending ilegal atau oplosan untuk mendapat BBM RON 92. Dampaknya harga impor melonjak dan kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Nah, inilah salah satu skandal korupsi terbesar yang mengguncang anak perusahaan Pertamina dan merugikan keuangan negara. Gila guys, kakaknya Erick Thohir, pantas Erick Thohir nggak tahu diri kan, banyak banget korupsi badan usaha milik negara selama Erick Thohir menjabat itu kan. Gila guys, ini kira-kira ada yang berani nggak nangkap? Soalnya ini kakaknya Erick Thohir itu sangat powerful banget, sangat kaya. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina.